Hello, all participants. Hello, my friends, anywhere, everywhere. I just want to say thanks a lot for all of you that already pay attention and join to my TikTok account as followers. For you, Rudi Setiawan, apa temanya Bang Donald? Nggak ada ya, temanya relax. Temanya relax. Sore-sore pengen coba live, santai aja. Just want to say thanks a lot for all of you ya. Cuman mau bilang terima kasih banyak buat semua yang sudah pay attention, yang sudah mau jadi followers di akun TikTokku ya. Sekali lagi video ini cuman bilang terima kasih banyak buat semua yang sudah jadi followers di TikTokku. Nggak ada tema khusus sore ini ya. Lagi relax teman-teman. Relax. Relax dan santai. Just menyapa saja, menyapa teman-teman semua yang mungkin juga sedang relax atau santai sore ini. Oke, kita baca komentarnya. Halo guru agama. Waduh, saya bukan guru agama. Guru itu di Googlean ditiru ya. Kalau mau gugu jangan gugu saya, mau niru jangan niru saya ya. Saya hanya seorang pewarta. Kebetulan saya menjadi seorang pewarta, pengabar, pemberita. Setiap orang, ya ini ada yang ngomong tentang guru agama ya, akhirnya membahas tentang guru ya. Sebenarnya setiap manusia itu punya guru sejatinya masing-masing ya. Gusti, kalau di Jawa disebutnya Gusti, itu guru sejati. Guru sejati itu sebenarnya diberikan kepada setiap manusia. Setiap manusia, siapapun Anda. Dan guru itu tidak ada di luar diri kita, tapi berada pada diri kita sendiri. Itu yang disebut sebagai guru sejati. Kalau pakai istilah agama, dalam bahasa Arabnya disebut sebagai Nur Muhammad ya. Jadi yang bisa Anda ikuti setiap hari, bahkan setiap waktu ya. Setiap waktu saat ini pun yang bisa Anda ikuti bukan sosok Nabi Muhammad yang sudah nggak ada orangnya, tapi yang bisa Anda ikuti dan kita ikuti adalah Nur Muhammad. Yang kalau dalam bahasa Alkitab disebutnya Ruach Hakados atau apa namanya? Holy Spirit ya. Pneuma Aletheia, Roh Kudus atau Roh Kebenaran. Bahasa Yunaninya Pneuma Aletheia. Bahasa Inggrisnya Holy Spirit, bahasa Arabnya Nur Muhammad, bahasa Indonesianya wis terserah. Cahaya ilahi atau Gusti, guru sejati ya. Jadi maka ketika Yesus berkata bahwa ketika Yesus terangkat ke surga, dia bilang, aku akan memberikan Roh Kudus kepadamu. Jadi sebenarnya yang bisa diikuti hari ini, orang tuh nggak bisa betul-betul ikut Yesus, nggak bisa. Yesusnya sudah nggak ada. Kalau hari ini Anda mau ikut Agnes Monica, bisa. Ya, datang ke Jakarta atau ke rumah Agnes Monica, jadi pengikutnya tiap hari, ikuti aja. Dia ngelakuin apa, ikutin. Atau Anda mau jadi pengikutnya Pak Prabowo, pengikutnya Pak Jokowi, bisa tiap hari ditongkrongin, diikuti gayanya bagaimana, lifestyle-nya bagaimana. Tapi kalau Anda mau menjadi pengikut Yesus, nggak bisa. Betul-betul ikut pribadi Yesusnya nggak bisa. Yang ada adalah menghayal. Karena Anda baca Alkitab, baca Bible, Yesus berdoa setiap pagi, kemudian Anda menghayal Yesus sudah, kemudian Anda seolah-olah mengikuti Yesus. Ya, Yesus mengunjungi orang-orang di penjara, kemudian kita menghayal, saya juga harus mengunjungi orang di penjara. Ya, itu kalau mengikuti Yesus yang bentuknya imajinasi. Atau Anda mengikuti Nabi Muhammad juga sudah nggak ada, Nabi Muhammad sudah nggak ada. Yang bisa diikuti itu Nur Muhammad. Yang bisa diikuti itu Roh Kudus. Maka Yesus bilang, aku mengirim Roh Kudus kepadamu. Yang bisa kita ikuti setiap saat, setiap hari itu adalah Nur Muhammad atau Roh Kudus. Kalau bahasa Hindunya Atman.
Itu yang di dalam Jawa Nusantara disebutnya sebagai Gusti, guru sejati. Dan setiap orang sebenarnya memiliki guru sejatinya masing-masing. Cuman karena ketutup oleh dogma-dogma, doktrin-doktrin, konsep-konsep, jadi orang nggak sadar. Ya, jadi itu seperti misalkan Anda bernafas setiap hari atau jantung berdetak setiap saat. Ya. Ketika kita berusaha merasakan, ngemat ya, kalau orang Jawa bilang ngemat, diem, dirasakan. Nah, untuk merasakan detak jantung, kita harus memegang misalkan nadi ya, nadi tangan, ini contohnya. Taruh mana? Ini ya teman-teman, nadi tangan kita pegang. Nah, untuk merasakan nadi ini, detak jantung, bisa di dada, bisa di tangan sini. Anda harus konsentrasi penuh. Konsentrasi penuh, ya. Nah, sampai terasa. Setelah sekian detik, det. Artinya harus fokus. Fokus, konsentrasi. Nggak bisa sambil mikirin belum bayar utang, sambil mikirin uang, mikirin bisnis, mikirin anak, mikirin istri, nggak bisa. Ya, harus fokus dulu beberapa detik sampai ketemu terasa baru, oh iya ya, ternyata aku ada detak jantungnya ya. Tapi sebelum dirasakan kita menghayal, saya ada detak jantung, mana? Nggak terasa. Ya, nafas juga gitu. Orang yang biasa meditasi nafas akan gampang memahami dan hitungan detik aja 1, 2, 3 detik langsung bisa merasakan nafasnya. Terasa sekali. Tapi bagi orang-orang yang tidak biasa, jangankan merasakan nafas, merasakan detak jantung aja masih perlu waktu beberapa detik baru bisa terasa. Artinya fokus, konsentrasi dan fokus. Nah, begitupun ketika merasakan Gusti atau guru sejati. Detak jantung dan nafas itu masih dalam ranah materi, ranah fisik. Ya, ranah fisik aja untuk merasakannya, detak jantung dan nafas itu perlu perhatian khusus, fokus khusus. Nah, sedangkan guru sejati atau Roh Kudus atau Nur Muhammad ini bukan fisik, ini metafisik. Nah, jadi merasakannya harus ekstra sangat perhatian, sangat fokus ya. Maka kalau orang dalam meditasi itu kan, meditasi itu sebenarnya berusaha merilekskan diri, kondisi sangat rileks, tenang, ya, nggak banyak pikiran, nggak galau, nggak gegana, gelisah, galau, merana. Kondisi begitu tenang dalam titik amat sangat tenang, baru bisa menyadari. Ya, jadi guru sejati itu ilustrasinya ibaratnya begitu teman-teman, seperti nafas dan detak jantung, selalu ada dan tidak pernah tidak ada. Tapi permasalahannya ada orang yang selalu sadar, ada yang kadang-kadang sadar, ada yang jarang sadar. Ya, nah jadi sebenarnya setiap manusia itu selalu memiliki guru. Tadi saya menjawab pertanyaan, bukan menjawab pertanyaan. Merespon pernyataan dari komentator, bagus tadi komentarnya apa yang nyebut saya? Guru agama, ya. Saya bilang enggak, saya bukan guru agama. Siapa tadi pemilik akun atas nama Mr. Calves? Mr. Calves. Halo guru agama ya? Bukan, saya bukan guru agama ya. Saya hanya seorang pewarta, orang yang kebetulan saya hanya mewartakan apa yang saya alami, apa yang saya berdasarkan pengalaman-pengalaman saya, apa yang saya ketahui berdasarkan pengalaman juga ya. Jadi pengetahuan itu kan harusnya dari pengalaman dulu. Mengalami dulu, kemudian direkam di otak. Harusnya begitu. Jadi Anda dan saya bisa yakin atau mengatakan gula itu manis. Jangan karena kata orang, karena tertulis di buku-buku, karena di iklan-iklan dikatakan gula itu manis, bukan. Tapi kita baru mengatakan gula itu manis ketika kita sudah merasakan benar-benar, merasakan sendiri, baru kita mengatakan, oh ya gula manis. Matahari itu panas. Jangan karena tertulis di buku matahari itu panas. Jangan, tapi karena kita merasakan dulu, baru kita berucap matahari itu panas. Nah, harusnya kebenaran itu begitu ya. Bang Sene, Bang S3N3. Pewarta apa Bang sekarang? Pewarta apa saja? Ya, mewartakan apa aja yang bisa diwartakan. Enggak, kita konteksnya saat ini kita lagi rileks ya, lagi rileks aja. Lagi duduk-duduk nih. Lagi duduk-duduk ditemani akuarium yang sudah beberapa hari belum dikuras. Ditemani ikan.
Dan ada anjing. Ini anjingnya. Anjingnya patung. Ya. Kita relax saja ya. Jadi inti di live kali ini, I just want to say thanks a lot for all of you, all participants that already become my followers in my TikTok account ya. Buat semuanya terima kasih banyak yang sudah menjadi followers di akun TikTokku ini. Terima kasih teman-teman ya, karena di TikTok ini kan supaya bisa live itu perlu minimal 1000 followers ya. Nah, jadi karena teman-teman sudah menjadi followers, kemudian mencapai 1000, sekarang sudah lebih ya, mungkin sudah hampir 1300, 1400-an lah. Sudah 1400-an, sehingga kita bisa live. Ada yang menjawab pertanyaan, ada yang tanya nih, ada yang kamu nanya. Bang masih di agama Kristen? Sebenarnya dalam berbagai kesempatan ya, Marco Kicik namanya yang mau tanya, Marco Kicik ya. Bang masih di agama Kristen ya. Jadi saya sudah sering menyampaikan makna agama. Agama yang saya pahami beda dengan sebagian besar orang ya. Agama yang dipahami sebagian besar orang itu kan seperti organisasi, lembaga gitu ya. Merek agama Kristen, merek agama Islam, merek agama Hindu, merek agama Buddha, merek, bukan. Sedangkan agama yang aku alami adalah yang saya ini tahu karena diberitahu oleh Gusti tadi, oleh guru sejati itu sendiri ya. Jadi agama itu sebenarnya isinya manusia. Itu tidak, agama itu kacau. Ketika seorang manusia, pikiran, batin, mental, spiritual, dan fisiknya itu sedang menyatu, manunggal, atau kata istilah lainnya, selaras, harmonis, maka itulah orang disebut sebagai sedang beragama, sedang tidak gama ya. Tidak, gama kacau. Nah, orang disebut sedang gama atau tidak beragama itu adalah ketika misalkan nih, saya pengen makan rujak apa ya, rujak manis atau rujak cingur lah. Kalau di Jawa Timur itu ada rujak cingur. Saya pengen makan rujak cingur ya, kepengen rasanya begitu. Tetapi saya perginya beli bakso ya. Nah, tapi ketika makan bakso, saya mikirnya sepak bola. Fisik makan bakso, mulut makan bakso, tadi keinginannya makan rujak cingur, fisik bergerak beli bakso, pikirannya mikir sepak bola, nanti malam siapa yang menang. Nah, itu namanya orang yang sedang gama atau tidak beragama. Jadi agama itu adalah kondisi ketika manusia sedang selaras. Sekarang duduk di sini pengen rileks, ya rileks duduk. Anda yang suami ingin mencukupi atau menafkahi anak istri misalkan, pikirannya begitu, kemudian tindakannya tiap hari tidur, ya nggak bisa. Itu namanya tidak beragama atau gama. Anda ingin menafkahi anak istri, ya kerjanya yang jujur ya. Jadi selaras pikirannya, fisiknya, tindak tanduknya selaras. Kebutuhan mencukupi anak istri, pikirannya kepengen mencuri, wah saya harus mencuri, saya harus korupsi, bohong-bohong sedikit nggak apa-apa. Kemudian fisiknya melakukan korupsi, bekerja melakukan hal-hal untuk korupsi. Itu namanya gama ya, tidak beragama, tidak selaras. Nah, sebenarnya inti ajaran dari semua yang disebut agama itu yaitu, kalau dalam bahasa Arabnya disebut aslima atau Islam, berserah diri. Jadi berserah diri kepada penuntun kita. Minum ya pikirannya diminum, maka selalu hidup di saat ini. Nggak menghayal besok bagaimana, 5 tahun lagi bagaimana, 10 tahun lagi bagaimana, enggak. Nah, jadi orang-orang yang sedang beragama atau yang selalu beragama itu biasanya hidupnya tenang. Maka di dalam surat Al-Baqarah 62 dan surat Al-Maidah 69 dikatakan, sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang Sabiin, siapapun yang beramal saleh dan berbuat kebajikan, maka tidak ada kekhawatiran. Santai jadi hidupnya. Karena selalu bisa menikmati saat sekarang dinikmati, tadi dinikmati, sekarang dinikmati. Maka nanti pun ya.
Jadi kalau kita ya, kita lo aja careless. Jadi kalau kita selalu bisa menikmati setiap saat, terbiasa, tidur dinikmati, mandi dinikmati. Jangan mandi pikirannya kerjaan. Nah, itu namanya tidak beragama. Mandi dinikmati, dirasakan, sadar. Ini air yang aku kena di badanku ini milik Allah. Tangan yang ngambil air juga milik Allah. Kemudian kulit-kulit yang disiramin air juga milik Allah. Dirasakan, rasanya enak, airnya segar, air tidak pernah susah-susah bikin. Kulit yang merasakan air juga nggak pernah susah-susah bikin. Kita juga tinggal menikmati. Mandi saja rasanya nikmat, teman-teman, jika dengan kesadaran. Ketika kita mandi dengan beragama, mandi dengan keharmonisan tadi, mandi pikirannya ya di kamar mandi, pikirannya ya menikmati air. Gosok gigi ya disyukuri, giginya dinikmati, disyukuri ya. Ketika beol misalkan, ketika beol sadar bahwa aku diperintahkan oleh pemilik jagat raya itu untuk mengembalikan sisa-sisa makanan yang sudah masuk ke tubuh. Kemarin sari-sarinya sudah diserap oleh tubuh, sekarang sisa-sisanya dikembalikan. Nah, itu disyukuri, dirasakan. Jadi semua jadi kencing beol aja jadi rasanya bersyukur banget. Nah, kalau orang selalu bisa mensyukuri, tidur rasanya enak, bangun tidur enak, kencing enak, beol enak, mandi enak, makan enak, minum enak, maka keinginan itu nggak aneh-aneh. Jadi nggak banyak keinginan, saya akan bahagia nanti kalau sudah punya ini, nanti kalau sudah begitu, besok akan begini, tahun depan kalau sudah begini. Enggak. Karena setiap harinya dinikmati terus. Setiap saat bisa dinikmati. Nah, kalau kita sudah terbiasa menikmati segala sesuatu, maka akan caranya begitu terus. Batin, pikiran, fisik itu akan terlalu begitu polanya. Di mana-mana dinikmati. Dan jadi seperti anak kecil ya, anak kecil yang belum banyak kemasukan doktrin-doktrin ya, diajak kemanapun dia bisa menikmati, segala sesuatu bisa dijadikan mainan. Nah, itulah yang disebut hidup dalam kerajaan sorga. Ya, tadi menjawab Markukit. Jadi saya memahami agama gitu. Anda pertanyaan, Bang, masih di agama Kristen? Saya bedah dulu istilah agama ya. Jadi agama dipahami seperti itu. Kristen itu pengikut Kristus. Nah, pengikut Kristus adalah orang-orang yang sudah tercerahkan. Istilah lainnya Buddha. Istilah lainnya Aslima atau Islam. Jadi kalau Anda masih di agama Kristen, ya saya bilang bisa dibilang iya kalau Kristennya dimaknai secara esensi ya. Begitu jawabannya ya. Kristus itu orang yang hidupnya pasrah diri. Yesus bilang, barang siapa mau menjadi Kristen atau mau menjadi muridku, dia harus melepaskan segala sesuatu. Jadi orang Kristen adalah orang yang hidupnya sudah tidak melekat dengan banyak konsep-konsep keinginan-keinginan dunia ya. Enggak kepengen ini, kepengen enggak. Maka Yesus berkata, jika aku memerdekakan kamu, kamu benar-benar merdeka. Merdeka itu rasa, teman-teman. Bukan bentuk-bentuk, rasa. Kita tuh benar-benar ngerasa bebas, plong. Nah, kemerdekaan itu bisa dirasakan atau kebebasan itu selalu dinikmati oleh jiwa-jiwa yang nggak banyak keinginan. Kalau Anda masih terlalu banyak keinginan, kepengen kaya, kepengen begini, kepengen begono, kepengen dihormati, kepengen dihargai, kepengen populer, kepengen punya ini, punya itu, nggak bakal bisa bahagia, nggak bakal bisa merasa bebas, tuh nggak bakalan, terikat, terpenjara. Nah, maka Yesus disebut sebagai penebus. Penebus itu bahasa Indonesia kan, kalau bahasa Inggrisnya redeem, pembebas. Jadi menebus itu artinya membebaskan. Yesus Savior, bahasa Inggrisnya juga disebut sebagai Savior. Yesus itu membebaskan. Yang dibebaskan oleh Yesus itu kesadaran kita yang tadinya melekat dengan dunia, pengen ini, pengen itu, harus gini, hidup jadi banyak syaratnya. Itu yang katanya Yesus, dunia ini hari-harinya jahat.
Kita lihat iklan di TV, lihat iklan di TikTok, lihat iklan di Instagram, lihat iklan di dunia sehari-hari. Jadi terhipnotis, oh saya harus gini, saya kepengen ini, harus gini, kepengen ini. Itu berarti namanya terpenjara. Nah, kedatangan baik Buddha, Nabi Muhammad, Yesus, ya, guru-guru spiritual itu sebenarnya intinya itu aja, membebaskan manusia. Nah, kalau kita sudah tidak banyak keinginan, fokusnya akan menikmati. Sekarang adanya apa? Ya ini dinikmati. Yang ada itu dirasakan. Lagi makan betul-betul dinikmati makanan tuh, sadar. Terima kasih punya gigi, nggak pernah susah. Sebelum lahir nggak susah-susah buat gigi, ya kan? Nggak susah-susah buat lidah. Untuk ngerasain rasa manis, asam, kecut. Lidahnya cuma satu bisa merasakan segala macam rasa. Itu dinikmati. Nah, kalau kita selalu menikmati setiap momen, teman-teman, makan dinikmati, minum dinikmati, itu fokusnya ke situ terus. Jadi hidup ini intinya isinya kenikmatan, berkah aja rasanya. Nggak sempat kepingin, saya kepengen ini, nggak ada sudah. Karena yang ada, yang sedang ada itu yang dinikmati. Hidup itu kan selalu ada nanti, ada aja, berkah itu selalu ada. Tiba-tiba teman datang, bawa ini, ngasih ini. Tiba-tiba ada hal baru. Jadinya fokusnya menikmati. Bukan mencari. Ya. Maka Yesus bilang, kalau kamu masih mencari, minta, mencari, semua itu dicari atau diminta oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Karena sebetulnya segala kebutuhan kita sebelum kita lahir itu sudah disediakan. Jadi kita nggak perlu mencari sebenarnya. Maka kalau orang kerja, saya nggak bilangnya mencari uang, nggak ada orangnya. Adanya menjemput rezeki. Rezeki itu sudah disediakan. Tinggal mungkin adanya, kalau kerja di bank ya adanya di bank. Lewat jalur-jalur, lewat perantaraan orang-orang yang pebisnis. Kalau Anda jadi pemain musik, mungkin rezekinya lewat perantaraan suara atau kemampuan Anda bermain musik. Rezeki itu tinggal dijemput. Nggak perlu dicari. Nyari kayak apa aja nyari, nggak perlu nyari. Uang, rezeki itu nggak perlu dicari karena sudah selalu diberikan. Yang perlu adalah disadari. Nah, kalau kita sudah punya pemahaman seperti ini, teman-teman, kita akan sadar bahwa hidup ini sebenarnya sama sekali tidak kekurangan apa-apa. Yang ada tuh kita kelebihan keinginan, hati-hati loh. Ketempelan keinginan, baru lihat ini kepengin, lihat itu diceritain, denger ini kepengin, itu kelebihan namanya. Nah, inti ajaran dari semua agama itu adalah pelepasan. Jadi keinginan itu seperti penyakit. Kalau Anda kena penyakit COVID-19 ya, beberapa waktu yang lalu ada rame COVID-19 atau penyakit tipes. Ketika kena COVID-19 itu berarti paru-paru kita ketempelan virus COVID. Kalau kita kena tipes, itu berarti daerah sekitar lambung dan usus kita ketempelan bakteri Salmonella. Nah, cara penyembuhannya bagaimana? Bukan ditambahi hal baru, tapi harus dilepaskan. Nah, jadi penyakit itu penyembuhannya bukan ditambahi hal-hal baru, tambah sakit nanti, bukan, tapi dilepaskan, penyakitnya dilepaskan. Nah, demikian juga dengan kehidupan ini. Sebenarnya dibutuhkan manusia itu pelepasan. Masih kecil, tidak ngerti apa-apa, tiba mulai besar, ketempelan keinginan ini, kepingin ini. Jalan keluarnya harusnya bukan keinginan itu dikejar. Keinginan yang satu dapat dikejar lagi keinginan yang kedua. Keinginan kedua jadi 4 jadi 16 jadi 32 jadi 64. Keinginan bertambah banyak dan orang mengejar itu tiap hari. Salahnya di situ. Harusnya keinginan itu bukan dikejar, dilepaskan, dibebaskan. Manusia dimerdekakan dari keinginan-keinginan yang nggak perlu itu. Nah, baru bisa menikmati hidup. Ya. Jadi pelepasan. Nah, inti semua ajaran agama. Kalau Yesus bilang kalau mau jadi Kristen, syarat pertama jadi murid, Yesus bilang apa? Barang siapa yang mau menjadi muridku, dia harus melepaskan segala sesuatu. Baca di Injil Matius, Injil Lukas, Injil Matius, Markus, Lukas. Syarat pertama, harus melepaskan segala sesuatu. Nah, jadi harus, bahasa lainnya, harus jadi Buddha. Melepaskan, tidak melekat dengan apapun. Kalau bahasa Arabnya harus Islam. La ilaha illallah. Harus menjadikan
ilah atau Allah sebagai penguasa tunggal, pemilik segala sesuatu. Jadi sadar semuanya bukan milikku, semuanya milik dia. Jadi terserah dia mau ngasih apa, kita nikmati. Dikasih ini, kita nikmati ini. Nanti habis dikasih lagi, kita nikmati lagi. Nanti dikasih lagi. Gitu terus hidup itu. Tapi kalau nggak sadar, dikasih macam-macam. Sudah ada istri, is one, is two, istri, mobil, motor, pekerjaan, uang. Kasih macam nggak terasa semua. Masih kurang terus. Nah, makanya saya sering bilang, sebenarnya kita manusia itu tidak kurang apa-apa, kecuali satu aja, kurang ajar. Ya. Jadi begitu ya. Mr. Calvis, kira-kira agama itu buat apa di dunia ini, bro? Nah, ini pertanyaannya bagus, tapi harus dibedah dulu. Makna agama yang Mr. Calv pahami apa ya? Agama itu untuk apa? Untuk menuntun manusia, untuk mengembalikan kesadaran. Tujuannya itu tok. Mengembalikan kesadaran manusia. Itu tok tujuannya. Sadar siapa dirimu, untuk apa kamu hadir, dan kemana akan kembali. Itu tok tujuannya. Sangkan paraning dumadi, kalau orang Jawa bilang. Ngerti sangkan, ngerti dari mana asal. Sangkan tuh asal, dari mana berasal. Paraning. Hadir. Dan tujuannya apa? Dumadi. Itu kejadian. Jadi kejadianku ini, aku ini kan dari 4 unsur alam, tanah, air, udara, api, yang sekarang menjelma menjadi manusia ini. Ini kan sebuah kejadian. Tadinya kan energi yang ada di daging sapi, daging ayam, di beras, di tahu, tempe, di kedelai, di buah-buahan, di pohon-pohonan. Kemudian sperma bapak ketemu ovum ibu cerot, terus jadi jigot, tiap hari dikasih makan itu 4 unsur alam, terus jadi aku sekarang. Jadilah kejadian ini. Nah, kejadianku ini untuk apa? Itu harus ngerti. Nah, kalau sudah dipahami, sudah ngerti, baru bisa menikmati. Ya, jadi tujuan agama atau agama untuk apa? Untuk kesadaran itu toh. Agama itu artinya aslinya simple. Semua ajaran agama itu intinya sadar siapa dirimu. Nah, kalau sudah sadar siapa dirimu, pasti tidak perlu diperintah, pasti nanti jadi la ilaha illallah. Sudah sadar diri kita ini apa, pasti otomatis kita jadi la ilaha illallah. Pasti tidak ada ilah lain selain Allah. Pasti sudah. Sadar sendiri, ngerti sendiri bahwa oh, semuanya bukan milikku, semuanya bukan punya aku, tapi aku bisa menikmati. Tidak ada kekhawatiran. Ya, tidak ada kekhawatiran hidup. Besok mau masih hidup, saya ngomong gini nanti habis gini mati, sudah tidak jadi manusia, atau nanti malam mati, besok mati, sudah tidak khawatir. Karena sudah sadar jiwa ragaku ini bagian energi dari alam semesta. Nanti kalau sudah tidak jadi manusia, ya kembali ke alam semesta. Apa yang perlu dikhawatirkan? Lu tidak kepengen masuk surga? Ya tidak ada sudah. Tidak ada kepengen masuk surga, pesta hubungan, seks dengan 72 bidadari. Sudah tidak ada keinginan gitu. Ya, tidak ada keinginan tuh hilang dengan sendirinya. Ketika duduk gini dinikmati, ngomong nih loh rasanya sudah enak, minum enak, makan enak, kurang apa lagi coba? Orang yang banyak keinginan tuh ketika dia tidur nggak enak, makan nggak enak atau nggak terasa. Jadi makan tuh rasanya biasa aja, minum biasa. Yang luar biasa itu nanti kalau sudah punya istri 2, oh nanti kalau sudah punya tabungan, oh nanti kalau sudah punya harga diri, nama baik, jabatan, popularitas, nanti kalau sudah menjadi ketua ini, nanti kalau jabatan sudah naik, nanti kan begitu terus. Itu ilusi, hayalan semua. Nah, inti ajaran agama itu melepaskan semua itu, membebaskan manusia dari ilusi-ilusi keinginan, hayalan-hayalan itu. Begitu Mas Bro. Loba Soke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya buat Loba Soke, tadi juga Mr. Calf. Terima kasih banyak Bapak. Ada juga atas nama R, apa iki jenenge? Rbijer. RBGR. Rahayu ya, Rahayu itu salam sejahtera. Mas transfer naik bentar, mau ngapain naik? Nggak usah naik ya. Request naik bentar. Gimana cara naikin orang nih? Dipencet apa ini? Lupa aku. Halo Pak Pendeta, Shalom. Saya bukan Pak Pendeta.
Saya juga bukan pendeti ya. Andi Tia Fajar, bukan. Saya bukan seorang pendeta, bukan juga pendeti ya. Saya hanya seorang pewarta kehidupan ya. Pekerjaanku hanya menikmati bukan tujuan. Pekerjaanku tiap hari hanya pekerjaan utama ya, teman-teman. Pekerjaan utamaku adalah mensyukuri dan menikmati kehidupan. Marco Kicik. Kalau di Islam mengikuti Nabi Muhammad yang udah wafat dengan mengikuti sunnah-sunnah beliau. Nah, ini sulit sekali, Pak. Kelompok organisasi yang menyebut diri sebagai Islam itu kan pecah menjadi banyak kelompok ya. Bahkan antara kelompok itu kadang saling menganggap yang lain sesat. Padahal mereka semua ngaku ikut sunnah Nabi, ikut Nabi Muhammad. Nggak bakal selesai, Pak. Akan berdebat orang, pemikir-pemikir, ulama-ulama itu yang hebat-hebat. Beda-beda semua tafsiran. Nggak bisa, Anda ikut Nabi Muhammad nggak bisa. Yang terjadi sekarang itu orang bukan ikut agama Islam, tapi orang ikut tafsir agama. Ya, itu sering disampaikan oleh Gus Islah ya. Gus Islah sering ceramah di kepolisian, di TNI, di instansi negara keliling Indonesia dia terus ya. Dia menyampaikan hal yang sama seperti yang saya katakan ini. Nggak bisa, nggak ada hari ini tuh orang yang betul-betul ikut Islam persis seperti ajaran Nabi Muhammad. Yang ada adalah orang yang ikut tafsir agama. Nggak ikut agama Islam, nggak ikut tafsir. Nah, kalau mau sama bagaimana? Ikut Nur Muhammad. Nah, Nur Muhammad itu di dalam diri kita. Maka di dalam surat Qaf dikatakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami lebih dekat dari urat lehermu. Kalau Anda mikurnya saya mau ikut Nabi Muhammad, Anda nyari di buku, nyari di hadis, akan tafsir terus, Pak. Apakah sudah begini? Ternyata menurut ulama ini tafsirannya lain. Imam Syafi'i tafsirannya lain, Imam Hambali tafsirannya lain, Imam Maliki tafsirannya lain, Imam Hanafi tafsirannya lain. Dari Imam Syafi'i sendiri pecah lagi. Jadi Indonesia ini kan sebagian besar mayoritas mengikut Imam Syafi'i. Pecah lagi kelompok-kelompok. Nggak selesai-selesai. Ya karena sebenarnya manusia itu mengikuti tafsir itu mengikuti hayalan. Nah, lain kalau Anda mengikuti Nur Muhammad atau Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, mesti semua orang sama. Ketika orang mengikuti Nur Muhammad, sudah, tapi sebelum bisa mengikuti Nur Muhammad atau mengikuti Roh Kudus harus paham dulu ya. Harus titen dulu, harus titis. Batin pikiran harus titis. Ini suara Nur Muhammad, ini suara setan, harus tahu. Nah, setiap orang yang betul-betul mengikuti Nur Muhammad mesti sama, apa? Tidak akan mencuri. Tidak bisa mencuri, bukan tidak bisa mencuri. Maka kalau di dalam Ten Commandments, 10 perintah Allah, itu yang benar itu sebenarnya kalau di terjemahan Indonesia sebenarnya kurang pas. Tidak salah ya, tapi kurang pas. Jangan membunuh, jangan mencuri. Kalau terjemahan bahasa Inggris lebih pas dengan aslinya. You shall not kill. Kamu tidak akan membunuh, kamu tidak akan mencuri, kamu tidak akan berbohong, apalagi kamu tidak akan begini, kamu tidak akan begini, kamu tidak akan. Hukum pertama, jangan ada ilah lain di hadapanku. Sebenarnya kamu tidak akan ada Allah lain di hadapanku. Gitu. Jadi tidak akan, otomatis ketika kita mengikuti Roh Kudus atau Nur Muhammad, itu pasti tidak akan mencuri. Bukan jangan mencuri. Itu kan seperti anak TK bilang jangan ngambil ya. Tapi kalau orang sudah dewasa, kalau Anda masih kecil, jangan ngompol ya. Kencingnya jangan kencing sembarangan ya. Jangan kencing, jangan pipis di celana ya. Tapi kalau orang sudah remaja atau sudah dewasa, bukan, tidak perlu dikasih tahu, Mas, jangan pipis di celana, tidak perlu. Tapi apa? Tidak akan pipis di celana. Tidak akan sudah, bukan jangan lagi, tapi otomatis tidak akan. Nah, ketika orang sudah betul-betul dipimpin oleh Roh Kudus atau Atman atau cahaya ilahi atau Nur Muhammad, itu tidak akan membunuh, tidak akan mencuri. Begitu. Nah, kalau setiap manusia betul-betul mengikuti Roh Kudusnya masing-masing, itu mesti sama rasa, karena rasa itu enggak bisa. Enggak bakalan Anda suka berbohong, itu enggak bisa. Bukan enggak
Bukan jangan lagi, bukan jangan berbohong, tapi tidak bisa berbohong. Gitu. Jadi mutlak. Kuasa roh kudus, kuasa Nur Muhammad itu menjadikan Anda mutlak. Seperti anak kecil tadi. Kalau masih kecil kan, jangan pipis sembarangan. Begitu jadi remaja, otomatis tidak perlu lagi perintah itu. Anak remaja, orang tua apalagi tidak perlu dibilangin, tapi tidak akan atau tidak bakalan pipis sembarangan. Itu otomatis. Jangan beol di celana. Kalau bayi kasih pampers, beol di celana. Tapi kalau sudah dewasa, tidak perlu lagi perintah itu, karena akan jadi tidak akan beol di celana. Nah, jadi orang kalau sudah betul-betul mengikuti Roh Kudus atau Nur Muhammad itu akan seperti itu. Tidak perlu lagi jangan mencuri ya, jangan korupsi ya, tidak perlu. Tapi yang terjadi tidak akan korupsi, tidak akan, itu otomatis. Tapi kalau belum nyampe kesadaran ini, maka masih panutannya tulisan. Jangan parkir sembarangan kalau tidak ada CCTV. Jangan pipis sembarangan kalau tidak ada CCTV. Gitu. Kalau tidak ketahuan boleh mencuri, kan jadinya gitu. Karena tidak ada kesadaran. Ya jadi begitu teman-teman. Berarti percaya kitab suci udah pernah lihat pintu surga ya bro? Nah ini bagus nih pertanyaannya. Surga itu dari bahasa Sanskrit ya, Swargoloka. Kalau bahasa Arabnya sebenarnya bukan surga, tapi jannah ya. Nah surga ini konsepnya sebenarnya harus dipahami juga teman-teman. Jadi ini masalah batin, masalah rohani. Maka kalau Yesus bilang, ketika aku bicara tentang hal-hal yang duniawi kamu tidak paham, apalagi aku bicara tentang hal kerajaan surga. Ini ranahnya ranah spiritual sebenarnya. Surga itu bukan sebuah tempat, teman-teman. Surga itu dimensi metafisik, bukan fisik. Kalau Anda bicara ruang dan waktu, itu dimensinya dimensi ruang dan waktu. Surga itu bukan dimensi fisik, tapi metafisik. Bukan skaler, tapi niskaler. Maka disebutnya nirvana. Nir itu kosong, fana itu kondisi, keadaan. Ketika kesadaran kita ning, kosong. Kalau orang Jawa bilang, ora ono opo-opo. Itulah surga. Ya. Jadi kalau Anda sudah pernah merasakan kondisi kosong, nirvana, ya itulah surga. Jika setiap hari penuh kekhawatiran, bingung, khawatir, itulah neraka. Ini kan sering disalahpahami, neraka sebagai tempat siksaan kekal. Sang Maha Pencipta itu maha cinta teman-teman ya, Ar-Rahman Ar-Rahim. Tidak pernah Sang Maha Pencipta yang maha kasih, maha cinta itu berpikir Anda atau saya, anggap aja saya dari bayi ngek umur 0 sampai mati, nanti misalkan umur 70 atau umur 60 nanti saya mati. Dari bayi ngek sampai 60 tahun setiap hari berdosa terus. Tiba-tiba dimasukkan neraka. Berapa? Selama-lamanya. Loh saya berdosanya 60 tahun. Dibalasnya selama-lamanya. Saya mau tanya, itu adil nggak? Saya berdosanya 60 tahun seumur hidup. Ya harusnya dihukumnya ya 60 tahun juga dong. Itu baru adil. Masa dihukum selama-lamanya? Masuk neraka selama-lamanya. Itu semua neraka hasil imajinasi, hayalan, dugaan, karangan, reka-rekaan manusia yang belum paham, yang belum kenal siapa dirinya dan siapa penciptanya. Jadi penciptanya dihayalkan. Pencipta itu maha jahat, menghukum selama-lamanya. Lu katanya maha baik. Oh iya ya, bingung kan? Maha baik, maha cinta, tapi dia akan membunuh, menghukum orang jahat selama-lamanya. Hello. Ya. Itu namanya bukan maha baik, maha psikopat. Anda dari bayi ngek sampai umur 70 tahun berdosa terus setelah mati
dimasukkan dalam kehidupan kekal, hidup kekal tapi disiksa terus-menerus tanpa batas waktu. Ya. Orang paling itu yang bisa melakukan itu hanya orang psikopat, orang yang seneng kalau mau membunuh ayam pakai pisau yang nggak tajam, digores-gores dulu, ayamnya sakit, wah, sampai 2 jam 3 jam baru mati. Itu kan orang psikopat. Bunuh kambing juga gitu, nggak pakai pisau yang tajam, pakai silat sedikit-sedikit, disiksa sampai 3 hari baru mati. Itu orang psikopat, teman. Nah, Allah sang pencipta itu bukan makhluk super psikopat. Nggak bakalan dia punya pikiran seperti rencana mau menyiksa ciptaannya itu. Binatang yang paling buas saja tidak pernah menyiksa sesamanya. Binatang yang paling buas Anda sebutkan apa? Mau ular, dragon itu, biawak itu apa, komodo itu. Walau makan mangsa kan dikopat kapit disiksa, paling cuma berapa menit mati sudah. Mosok sang pencipta itu lebih gila dari binatang, lebih gila dari orang psikopat, dihukum di neraka selama-lamanya? Nggak ada itu. Anda baca di dalam kitab Yahudi, maka kalau di Al-Quran itu kan dikatakan di dalam surat Al-Maidah 68, hai ahli kitab, kamu tidak akan berada dalam kebenaran sedikit pun jika tidak menegakkan ajaran Taurat, Injil, dan apa yang diturunkan Allah kepadamu. Nah, di Taurat itu harus ditegakkan. Taurat itu tidak pernah menceritakan neraka, siksaan, itu tidak pernah. Ya. Kalau Anda tidak menegakkan Taurat, tidak menegakkan petunjuk-petunjuk yang benar, ya jadinya menghayal. Nerakanya ngeri, surganya juga menghayal, sangat manusiawi, sangat duniawi. Surganya surga fisik. Salah kaprah semua. Itu sebenarnya penggambaran, teman-teman. Tapi karena yang menggambarkan adalah materi, mata kita, pikiran kita ini kan materi, maka kreasinya juga materi. Padahal tidak begitu. Loh, ini kok tiba-tiba muncul tulisan ini, apa sih ini? Berarti kalau pengetahuan Denny ya, atas nama Denny. Oke, thank you Denny, wherever you are. Berarti kalau pengetahuan tentang kematian harus mati dulu. Nah, mati ini juga pemahamannya harus dipahami, teman-teman. Ya, maka di Al-Quran ada kan, kami yang mematikan dan membangkitkan kamu. Mematikan, membangkitkan kamu. Jadi mati, hidup, mati, hidup, mati, hidup. Itu sebenarnya apa? Sebenarnya ketika Anda dan saya setiap hari pikirannya duniawi, kita tidak sadar siapa diriku ini, aku ini tujuan hidupnya apa, itulah kita sedang mati. Jadi kematian ini yang dibicarakan adalah kematian rohani, kematian spiritual. Ketika orang mencapai kesadaran Buddha, pencerahan, itulah hidup. Maka Yesus bilang, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Yesus itu bicara kepada orang-orang yang sedang bergerak, sedang jalan. Oleh Yesus bilang, itu loh orang-orang mati semua. Jadi yang disebut mati itu mati kesadarannya, bukan mati fisik. Mati fisik itu sebenarnya juga tidak ada, teman-teman. Hidup semua, kita ini energi ya, maka kita harus pahami esensi kita apa. Kita ini energi. Ketika fisik kita sebut juga mati, gitu ya, nafas udara kembali ke udara. Maka orang begitu disebut juga mati, kan tidak bernafas. Kenapa? Karena udaranya kembali udara, 4 unsur tadi. Terus pegang badannya mulai dingin. Unsur hawa, unsur matahari kembali ke matahari. Kembali kan? Tidak mati, itu hidup semua. Nah, kalau mati dia harusnya kaku terus kayak batu selama-lamanya. Enggak. Anda tunggu 2-3 hari mulai membusuk. Kita sebutnya pembusukan. Sebenarnya itu penguraian kembali ke alam. Energi-energi dari alam kembali ke alam. Unsur air kembali ke air. Itu hidup semua. Berubah wujud, berubah bentuk. Energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Yang ada hanya berubah wujud aja. Tidak ada yang betul-betul mati itu tidak ada. Adanya perubahan wujud. Itu kalau bicara tentang fisik ya. Anda lihat mayat, tongkrongi coba mayat tuh. Hari, 2 hari, 3 hari, seminggu kan sudah mulai membusuk. Loh, itu kembali ke alam itu. Apalagi kalau mau dikremasi langsung dah. Ya.
Nah, jadi memahami kematian pun seperti itu. Jadi kan gini, kita ini sumbernya dari energi Sang Maha Hidup. Semuanya itu hidup, teman-teman. Hidup semua itu. Secara ilmiah kalau kita neliti ya, apa benda yang disebut benda mati, batu gitu ya. Anda ambil batu, dipecah itu. Dicek molekulnya itu hidup. Ada proton, elektron, neutron yang berputar loh. Hidup, ternyata mereka tuh bergerak. Kita ngeliat dengan mata gini sepertinya ini benda mati ini. Asbak ini kayaknya benda mati ya. Ini benda mati loh, diem. Coba dicek pakai mikroskop yang paling canggih. Ini hidup, bergerak ini. Proton, elektronnya, neutronnya itu bergerak semua, hidup. Semuanya hidup secara materi. Tapi kehidupan yang dimaksud oleh agama, oleh kitab-kitab suci, itulah hidup kesadarannya yang hidup. Ya, jadi begitu. Menjawab pertanyaan Denny ya, Bapak Denny, Mas Bro Denny ya. Berarti kalau pengetahuan tentang kematian harus mati dulu. Iya dong. Anda harus mati secara rohani. Kemudian Anda hidup secara rohani baru sadar. Oh, kemarin aku mati. Gitu. Orang yang belum mencapai kesadaran kehidupan spiritual tidak sadar bahwa selama bertahun-tahun itu saya mati. Saya sampai umur 35 dulu. Umur 35 saya baru sadar. Selama ini saya mati ternyata. Zombie, mayat hidup. Tapi kesadaran itu harus dicapai dulu, baru kita sadar. Loh, berarti kemarin tuh aku mati. Kalau belum hidup spiritualnya, belum hidup rohaninya, nggak bakal sadar. Menyangka kita sedang hidup. Loh, ini kan saya hidup, saya bisa makan, minum, bekerja. Bukan itu hidup sebenarnya. Ya, yang dimaksud hidupnya adalah hidup kekal. Hidup kekal itu kesadaran, teman-teman. Sebenarnya kita semua tuh hidup tuh kekal, nggak ada yang bisa mati, nggak ada. Masalahnya ada yang sadar, ada yang enggak itu loh. Jadi kematian tuh hanya di kesadaran. Sebenarnya begitu. Ya, oke teman-teman, terima kasih buat yang lainnya. Ini aku sudah mau finish. Kita lanjut di next time ya. Sudah login belum Bang Denny? Ya bro, bawa kucing kan? Hah? Apa nih kok ada kucing? Aku mati ya? Iya. Air zam-zam. Anak JP, aku mati ya. Air zam-zam. Abang Kristen apa? Tadi udah dijelasin ya. Katanya kalau mau masuk Kristen dijamin surga. Betul apa salah Bang Donald? Ya kalau Anda betul-betul jadi Islam yang asli, pasti hidup di surga. Islam itu kan berserah diri. Anda jadi Kristen, itu juga pasti Islam. Kristen yang asli, Anda menjadi Kristen, pengikut Kristus, pasti masuk surga. Pasti. Bukan masuk ke agama merek Kristen, bukan. Ini harus dipahami. Jadi jadi Kristen tuh, makanya baca di syarat-syarat menjadi Kristen. Ya, itu terasa teman-teman. Ya, jadi bukan dogma, bukan konsep lagi. Jadi Kristen yang benar, yang persis seperti yang diajarkan Yesus. Pertama, syarat pertama, lepaskan segala sesuatu, tinggalkan segala sesuatu, tinggalkan kemelekatan. Tidak melekat itu artinya gini ya teman-teman. Anda punya uang tidak apa-apa, tidak punya uang tidak apa-apa. Rambut gondrong tidak apa-apa, gundul tidak apa-apa. Punya istri nggak apa-apa, nggak punya istri nggak apa-apa. Ada suami nggak apa-apa, nggak ada suami nggak apa-apa. Itu namanya tidak melekat. Ya. Jangan seperti praktek-praktek biksu-biksu ya. Ini sekaligus dengan segala hormat saya izin minjam ya. Saya mengkritik sedikit. Biksu-biksu bilang untuk hidup suci, untuk hidup kudus harus tinggal di mana? Gunung-gunung ya, di kuil-kuil, pakai baju khusus, kepala harus gundul. Itu sebenarnya mereka justru melekat dengan konsep. Nggak boleh pakai jaket jin, nggak boleh pakai jaket kulit. Masa hidup suci kalah sama celana jin? Baru celana jin, jaket kulit aja kalah. Sama rambut kalah. Nggak boleh wi-wi, nggak boleh pacaran, nggak boleh punya istri, nggak boleh cuma. Namanya melekat. Kalau nggak melekat tuh ada istri yang nggak apa-apa, nggak ada yang nggak apa-apa. Ada suami nggak apa-apa, nggak ada. Wi-wi yang nggak apa-apa, nggak wi-wi yang nggak apa-apa. Itu namanya tidak melekat, bebas, merdeka. Ada uang, nggak apa-apa, nggak ada uang yang nggak apa-apa. Itu betul-betul bebas, menikmati jadi. Hari ini cuma ada makan tahu, wah dinikmati. Besok makan burger, makan steak yang mahal, dinikmati. Itu namanya tidak melekat, semua bisa dinikmati, bebas, merdeka, gitu ya. Oke.
Rudi Setiawan, betul bang, asal penting bertobat. Yogi As, gimana tanggapan abang tentang ayat Kidung Agung dan Yehezkiel? Yaitu ayat itu harus dibaca sebagai ayat-ayat tamsil ya. Kidung Agung itu kan kadang bahasa-bahasa yang dianggap oleh sebagian orang vulgar, porno. Sebenarnya ini berhubungan dengan tingkat kesadaran, tingkat spiritual ya. Kalau kita bicara tentang bagian-bagian tubuh, nanti kalau saya sebutkan di sini nanti kena ban lagi ya. Saya pernah live kemudian saya sebutkan bagian-bagian. Tapi kalau dengan bahasa khusus seperti penis, vagina, mungkin gitu enggak ya. Ya kadang orang menganggap tabu ya. Bicara buah dada, penis, vagina itu dianggap porno. Itu kan karena pikirannya. Kenapa saya bilang ini hidung? Enggak dianggap tabu. Kita bilang ini telinga, enggak dibilang tabu. Tapi ketika saya menyebut anggota tubuh yang lain, penis, vagina dianggap tabu, dianggap porno. Itu kan karena orang memberi makna yang sangat negatif. Padahal Anda dan saya bisa jadi manusia, ini semua hasil jasa yang dari penis dan vagina. Semua orang lahir dari vagina. Nah harusnya manusia itu sadar, penis, vagina itu bagian penting tubuh manusia yang mulia. Jangan direndahkan. Orang ngomong penis dianggap rendah, dianggap porno, dianggap najis, dianggap kotor. Ngomong buah dada dianggap porno. Itu salah kaprah teman-teman. Salah kaprah semua. Dan manusia-manusia ini kesadarannya rusak semua gara-gara dikit-dikit porno, dikit-dikit mesum, dikit-dikit. Ya kan? Coba Anda melihat penis, vagina itu sebagai bagian yang biasa aja. Nah, maka kalau teman-teman penontonnya ada film yang bagus ya, film PK, pernah nonton ya? PK dia, pemainnya siapa itu? India, film India. Tahun sekitar berapa tahun yang lalu itu PK ya, pemainnya Salman Khan kalau nggak salah, Salman Khan atau siapa ya, itu artis terkenal. Dan film itu sempat masuk di Indonesia cuma berapa bulan tapi dilarang beredar. Itu film itu bagus. Itu film itu ceritanya ada orang dari planet gitu datang ke bumi, telanjang dia, polos telanjang, dia tidak bisa bohong, tidak pernah bohong, dan telanjang apa adanya. Begitu di bumi melihat orang pakai baju, suka berbohong, penuh kemunafikan. Nah sebenarnya manusia yang benar itu harusnya ya seperti Adam dan Hawa sebelum jatuh dosa, telanjang, tidak pakai baju. Beda sama zaman sekarang, baru lihat paha sedikit ngacang, kepingin memperkosa, ya gimana? Makanya tempat-tempat yang semakin banyak ditutupi itu penuh kemunafikan. Pakai hijab, pakai jilbab. Sorry ya, saya tidak sedang merendahkan. Cuman saya mengasih contoh. Semakin Anda menutup-nutupi, itu orang akan semakin liar dan semakin munafik. Maka di daerah-daerah yang kayak di Bali ya, tiap hari Anda jalan-jalan di jalan raya itu orang cuma pakai kutang. Cewek cuma pakai celana dalam, pakai kutang, naik motor di Kute. Biasa. Coba di Aceh. Di Aceh orang sudah pakai tutup rapat, pemerkosaan tinggi. Kenapa? Karena penuh dengan kemunafikan otaknya itu. Harusnya orang tuh jadi seperti Adam dan Hawa sebelum jatuh dosa. Telanjang, digambarkan kan telanjang. Kalah sama binatang. Binatang aja telanjang, tidak ada yang memperkosa. Sapi memperkosa sapi yang lain, tidak ada. Harusnya manusia itu maka digambarkan di film PK itu ya, Salman Khan. Itu filmnya bagus, teman-teman yang belum nonton cari ada di YouTube, tonton. Filmnya sekitar 2 jam lebih, bagus banget. Itu film spiritual, mengkritik semua agama. Ajaran Hindunya Hindu India itu dikritik habis-habisan. Ajaran Kristen, agama buatan manusia Kristen, Islam dikritik semua. Ya oke teman-teman, sampai jumpa di kesempatan yang lain ya. Ini sudah gelap, aku mau mandi dulu. Oke, thank you very much buat yang sudah join di kesempatan kali ini, di live kali ini. Kita bincang-bincang santai, bincang-bincang relax, tapi cukup berbobot. Okay, once more for all of you, thank you very much for your very kind attention and all participants anywhere, everywhere that already join with my TikTok account ya, yang sudah mau jadi followers. Thank you my friends, bye-bye.